Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Video kali ini Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Mobkara Hajimaru Tansaku Eiyutan. Anime ini rilis tahun 2024, genrenya action, adventure, dan juga fantasi. Seperti apa alur ceritanya, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Anime diawali dengan diperlihatkannya anak yang sedang di sebuah dungeon, yang mana anak tersebut bernama Takagi Kaito. Terlihat dia petualang pemula yang sedang melawan sebuah slime gitu. Uniknya ini anak tidak menggunakan pedang atau senjata pada umumnya, melainkan menggunakan obat serangga alias Baygon. Anehnya, obat seperti itu bisa mengalahkan slime yang dia temukan. Ini udah jadi slime dia yang ke-999 yang dia taklukkan. Sebelum pulang dia berencana untuk mencari satu slime lagi biar bisa mendapatkan 1000 slime. Di mana si Kaito pun mulai berjalan ke arah depan sendirian. Tak lama kemudian tanpa disengaja, dia melihat ada slime lagi, tapi kali ini berwarna emas. Kebetulan banget ya kan, ini slime ke-1000-nya. Ada yang istimewa seperti ini. Alhasil dia serang lagi aja menggunakan obat Baygon tadi. Dengan keahliannya si Kaito berhasil mengalahkannya. Nah, dia berharap isinya itu adalah barang berharga gitu kan. Tapi pas dia lihat isinya itu bukan batu inti, melainkan sebuah kartu serpan gitu. Dia kagak percaya dapat kartu kayak begituan. Tapi Kaito sangat senang di sana. Dia bisa saja menggunakan kartu tersebut untuk menemaninya bertualang lebih tinggi lagi levelnya. Tapi sebelum itu dia mau mengecek statusnya terlebih dahulu. Pas dia cek, namanya adalah Sylphie dan dia tipenya Valkyrie. Nah, pas dia cek lagi jenis kartu apa yang dia dapatkan, pas dia cek ternyata karena si Sylphie ini tidak terdaftar, otomatis si Sylphie ini adalah kartu langka. Apalagi di dalam kartunya tertulis kalau kekuatannya adalah spek dewa gitulah. Jadinya karena bingung mau ngapain lagi, alhasil si Kaito memilih untuk pulang terlebih dahulu. Di sana terdapat para petualang lain yang bikin dia ngiri. Yang mana orang lain masuk ke dungeon itu bawa pedang atau semacamnya. Namun apa daya, si Kaito kagak bisa beli, cuma modal Baygon doang. Pas keluar dia tidak lupa menjual batu inti yang dia dapatkan tadi, dan hari itu dia mendapatkan jumlah yang sangat sedikit. Nah, sebelum dia benar-benar pergi, dia penasaran tentang kartu yang didapatkan oleh si Kaito. Dia tidak ngasih tahu kalau dia memiliki kartu langka yang kekuatannya setara dengan dewa. Dia mendengar kalau ada kartu langka seperti itu dan dia mau dijual, kemungkinan harganya mencapai 1 miliar yen. Seketika si Kaito langsung bengong dengar harga jualnya. Dia langsung menyimpan itu kartu, lalu habis itu dia keluar sambil mengingat kalau kartu yang dia dapatkan harganya 1 miliar yen. Di tengah jalan dia bertemu dengan temannya bernama Shinji dan juga Hayato. Mereka habis pulang dari taman katanya. Mereka berdua kaget melihat si Kaito kembali ke dungeon lagi. Si Kaito udah jalan 2 tahun ikut gituan. Mereka berdua adalah mantan petualang juga. Cuma sekarang mereka udah trauma, yang mana awal-awal mereka terlalu meremehkan musuh. Sehingga sama goblin saja mereka langsung babak belur. Dimulai dari situlah teman-temannya kagak mau balik lagi ke sana. Sampai di mana dia nyampe ke rumahnya. Di sana ada tetangganya bernama Katsuragi yang melihat si Kaito pulang malam. Si Kaito baru pulang langsung makan. Dia belum memberitahu tentang pekerjaannya yang jadi petualang. Emaknya mengkhawatirkan belajarnya si Kaito karena tahu sendiri dia fokus bekerja, takut capek dan lain-lain. Terus Kaito masih memikirkan uang 1 miliar yang kalau dia beneran menjual kartunya, dia mau beli apapun kemungkinan bisa sendiri. Sampai-sampai dia yang lagi mandi kagak fokus. Mau tidur pun dia masih memikirkan hal tersebut. Sampai esok paginya dia kagak bisa tidur gara-gara kepikiran itu terus. Tak lama ada si Katsuragi, cewek tetangga sebelah dia, melihat si Kaito kemarin pulang malam. Kaito kagak memberitahu yang sebenarnya kepada si Katsuragi. Nampak dia seperti takut gitu kalau bilang kalau dia habis pulang dari dungeon. Jadi dia bilangnya habis pulang jalan-jalan sama teman-temannya. Tak lama temannya pada muncul, yakni Shinji dan juga Hayato. Si Kaito memberitahu mereka berdua untuk tidak bilang kalau si Kaito bekerja di dungeon.
Mereka pun mengerti sampai di mana karena kagak jujur jadi mereka bertiga tidak bisa kompak. Kemarin pergi kemana gitu kan yang bikin si Katsuragi bete. Lalu dia mengajaknya untuk cepat-cepat masuk sekolah. Terus di kelas si Kaito masih membahas tentang kartu serapan yang dia miliki. Kedua temannya itu tidak akan ambil pusing kalau harganya nyentuh 1 M. Mereka pasti bakalan menjualnya dan membeli barang yang mereka mau. Namun sekarang tergantung si Kaito-nya gimana. Kalau semisal dia menggunakan kartunya, otomatis udah kagak bisa dijual lagi. Dan perlu diingat kalau kartu itu cuma berlaku di Denjen doang. Tak lama keputusannya sudah dibuat. Habis pulang sekolah dia kembali ke Denjen dengan sembunyi-sembunyi. Menghindari kamera pengintai, dia mau mengeluarkan orang dari dalam kartu serpan miliknya tersebut. Dia udah putuskan untuk tidak menjualnya. Dia bertekad untuk menjadi petualang terkuat untuk bisa menangkap tentang asal-usul Denjen tersebut. Demi untuk melanjutkan bapaknya si Katsuragi juga yang seorang mantan petualang profesional. Ketika dia melakukan pemanggilan muncullah arwah cewek yang besar banget. Namun itu tidak berlangsung lama, roh itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Tak lama ada bocah di belakangnya yang ternyata itulah wujud daripada yang ada di kartunya tadi. Seketika dia langsung tersungkur lemas. Peluang untuk menjadi petualang yang jago udah sirna, apalagi uang 1 M dia udah hilang ditukar sama loli macam ini. Terus dia bisa merasakan keberadaan di mana slime itu berada. Pas dianterin benar saja ada slime di sana. Si Kaito menyuruhnya untuk mencoba menghabisi slime tersebut. Dengan garangnya loli tersebut bisa mengalahkannya dengan mudah. Kalau seperti ini, dia bisa melakukan perjalanan ke level 2. Tapi ada masalah. Si loli ini kelaparan yang dimana roh-roh semacam ini. Mereka memakan batu inti dari para monster atau slime. Selanjutnya si Sylvie menemukan keberadaan slime lagi. Tapi sebelum itu, dia mau menyusun strategi dulu. Yang mana kalau si Sylvie nyampe menggunakan kekuatannya, otomatis dia bakalan lapar dan butuh batu inti. Otomatis dia juga kagak bakalan dapat pemasukan. Alhasil, dia meminta Sylvie buat menunjukkan slime-nya doang. Sementara nanti dia yang akan mengalahkannya menggunakan Baygon yang dia bawa. Dengan pengetahuan dan bantuan si Sylvie, si Kaito berhasil mendapatkan slime yang banyak. Bahkan ini rekor dia bisa mendapatkan banyak slime dalam satu waktu. Berbarengan dengan levelnya naik menjadi level 4 dan mendapatkan skill pembantai slime. Nampak mau bentuknya apapun kalau skillnya buat slime doang rasanya kagak ngaruh sama sekali sama dia. Karena udah berasa cukup si Kaito mau menyudahinya dulu. Si Sylvie merasa takut kalau si Kaito kagak memanggilnya lagi. Tapi si Kaito berjanji kalau dia akan terus bersamanya dan akan memanggilnya lagi. Di situ dia senang banget. Lalu Sylvie pun dimasukin ke dalam kartunya lagi. Lalu si Kaito menjual batu intinya tadi. Nampak orang itu merasa kagak percaya dengan si Kaito yang mendapatkan slime lebih banyak dari biasanya. Bahkan bisa naik level, dia mendapatkan lumayan banyak uang yaitu sekitar 15.000 yenan. Habis menjual itu pun dia pulang. Malamnya pas dia mau tidur dia kepikiran karena dia sudah mempunyai si Sylvie yang kuat. Dia bisa saja turun ke tingkat yang kedua. Mungkin dengan bantuan si Sylvie, dia bisa melakukannya. Dulu bapaknya si Katsuragi itu kaptennya petualang. Yang mana beliau sudah nyampe ke lantai 37. Tujuannya adalah mengungkap asal-usul Denjen itu. Dan juga yang lainnya. Dia seperti bertekad untuk mempunyai mimpi yang sama. Maka dari itu keesokannya dia membeli tameng sama pedang kayu. Untuk mulai menghadapi lantai kedua. Dia ingin seperti bapaknya si Katsuragi bisa mengungkap misteri tentang Denjen. Tidak lupa si Sylvie akan membantunya. Setelah itu diperlihatkan ada satu sinetron yang menggambarkan mengenai tentang Denjen yang mana ada dua pemuda adik kakak yang mengunjungi Denjen tersebut bersama-sama. Bahkan mereka seperti mempromosikan gitu biar orang-orang kesana juga. Bahkan dia mengganti namanya menjadi taman bermain. Ketika mereka sedang melawan para monsternya, di sana terdapat naga yang sangat besar, yang sangat sulit untuk dihadapi. Dengan susah payah, kedua orang ini bisa mengalahkannya. Namun kakaknya sudah tidak berdaya, adiknya itu udah menyiapkan potion untuk dia. Emang nggak bener ini adik kakak bro, skip aja lah.
Diperlihatkan si Kaito yang masuk ke level 2. Nampak si Kaito ini udah gemeteran duluan padahal monsternya belum ada. Ketika si Sylvie memberitahu keberadaan goblinnya ada di mana, si Kaito malah mau balik lagi saking takutnya. Untungnya dia keinget dengan cita-citanya yang ingin menjadi seorang pahlawan. Dia harus menjadi lebih kuat. Dari situ dia kembali memberanikan diri. Pas mereka mendekati goblinnya, si Kaito tiba-tiba ketakutan lagi malah menyuruh si Sylvie untuk melawannya. Sylvie sebenarnya kagak masalah. Pas mau melawannya si Kaito malah menghalanginya. Dia yang akan mencoba melawannya. Kaito coba lawan, tapi serangannya kagak kena kayak gitu. Si Kaito mulai bertahan dengan tamengnya sehingga goblin tersebut terpental. Nah, pas mau menghabisi itu goblin, Kaito malah tersandung segala yang membuatnya oleng. Untungnya kagak sengaja, dia berhasil mengalahkan itu goblin. Setelah mengalahkan itu goblin, dia terharu. Tentunya itu jadi goblin pertama untuknya. Terus ditambah dia naik levelnya menjadi level 4. Katanya dengan dia mengalahkan 1000 slime, naik levelnya lama banget. Beda dengan ngalahin satu goblin, dia langsung bisa naik level lagi. Dia juga dapat skill baru yang mana skill tersebut untuk seseorang yang melawan rasa takutnya melawan goblin. Lalu habis itu mereka berdua pun mencoba mencari goblin yang lainnya sekaligus memberi makan si Sylvie. Tak lama kemudian si Kaito memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu. Dia menjual inti sihirnya dulu yang mana dia mendapatkan apresiasi karena berhasil mengalahkan goblin untuk pertama kalinya. Berkat dia yang terlalu bersemangat membuat tubuhnya pada sakit semuanya. Bahkan pas masuk sekolah pun si Kaito kesakitan kayak gitu. Yang membuat si Sylvie curiga kalau dirinya ikutan ke dungeon lagi. Dia mengelak kalau dirinya terlalu banyak olahraga karena dia ingin menjadi binaragawan. Tapi Katsuragi sayangnya kagak percaya karena kagak cocok katanya si Kaito punya tubuh berotot. Di dalam kelas dia memberitahu kedua temannya kalau Kaito berhasil mengalahkan goblin. Mereka kagak percaya karena kemarin si Kaito ini masih sibuk ngalahin slime. Teman-temannya mulai mengakui kekuatan si Kaito yang makin meningkat. Pulang sekolah dia kembali ke dungeon dan mencoba mencari goblin sebanyak-banyaknya. Levelnya makin hari makin naik ya kan, ditambah dia mendapatkan skill baru lagi yaitu berkah dewa. Yang dimana menurutnya ada hubungannya dengan si Sylvie. Berkat si Sylvie dia bisa naik level dan juga mendapatkan uang. Terus setelah itu dia kagak sengaja bertemu dengan Skeleton yang mana Skeleton itu bersinar gitu. Tidak seperti yang lain. Dia bersiap untuk melawannya. Pertama-tama si Sylvie mengeluarkan perisainya lalu habis itu dihajar sama si Kaito. Tapi anehnya Skeleton itu kuat banget. Ujung-ujungnya sama si Sylvie juga dikalahinnya. Inti batu sihirnya terlihat berbeda dari yang biasanya yang dimana ini berwarna merah. Dia mempertanyakan apakah ini langka atau enggak gitu kan, berbarengan dengan si Sylvie yang kebetulan lagi lapar. Karena adanya batu itu, dia kasihlah batunya tanpa tahu itu langka atau tidak. Katanya rasanya lebih enak dari yang biasanya. Ketika dia selesai dan mau pulang, dia tanyalah harga dari batu yang warna merah tadi. Si Kaito kaget ketika tahu kalau harganya bisa menyentuh 2 juta yen. Emang skeleton yang bersinar tadi emang langka banget. Seketika si Kaito ini menyesal udah memberikannya kepada si Sylvie. Uang 2 juta dia hangus dah. Mau tidur pun kagak tenang, tapi dia mencoba mengikhlaskannya karena Sylvie juga sudah banyak membantu dirinya. Nah, dia di sana punya pemikiran untuk naik ke tingkat 3. Apakah dia bisa gitu kan, ditambah dengan adanya si Sylvie? Pasti lebih mudah, tapi sebelum itu, besoknya pas dia kembali ke dungeon, dia meminta si Sylvie untuk memberikan dia berjelajah sendirian. Sylvie di sana takut kalau si Kaito udah kagak membutuhkannya lagi, tapi bukan itu alasannya. Dia ingin ke tingkat 3, namun dia akan menguji dirinya dengan bertarung sendirian. Dia menghargai si Sylvie banget, bahkan sekarang si Kaito udah menganggapnya seperti adiknya sendiri. Kemungkinan dia akan menganggapnya seperti itu. Sylvie tidak masalah, malah dia senang dengan panggilan yang diberikan sama si Kaito, yaitu Ciel. Tak lama kemudian musuh pun terlihat, si Kaito yang akan ambil bagian. Pas dia melakukannya sendiri, malah dia babak belur kayak begitu. Emang dia masih belum bisa sendirian. Mau nggak mau dia harus menguras dompetnya untuk membeli sebuah potion.
Dia coba berpikir ulang dengan tubuhnya yang lemah ditambah di level 3 banyak musuh yang berkelompok. Otomatis dia butuh yang namanya potion yang banyak. Di situ dia mempunyai ide yang cemerlang yang mana dia akan kembali mencari slime sebanyak-banyaknya. Yang mudah dia kalahkan. Nanti dia bisa menjualnya dengan jumlah yang banyak. Hal itu langsung dia lakukan sendirian. Si Sylvie cuma ngebantuin nyari musuhnya doang. Setelah lama bahkan berhari-hari akhirnya dia mendapatkan banyak sekali batu inti sihir untuk dijual. Dia bercerita kepada kedua temannya kalau dia kembali melawan slime untuk mencari pundi-pundi rupiah biar bisa kebeli banyak potion. Di sana si Katsuragi mendengar omongan si Kaito. Dia curiga kalau Kaito ikutan ke dungeon lagi. Tapi dia di sana mengelak lagi dan belum bisa jujur dengan apa yang sedang dia kerjakan. Habis itu si Kaito kembali ke sana untuk mencari slime lagi. Tak lama ketika mereka berdua sedang asik nyari slime, tiba-tiba aja ada slime yang lain, kali ini berwarna perak. Mungkin ini berkat dari si Sylvie juga makanya ada slime model terbaru. Langsung saja sama si Kaito diserang slime-nya itu. Namun terlihat slime tersebut lebih lincah dari yang biasanya. Untungnya dengan bantuan Baygon yang dia punya, dia berhasil mengalahkan slime tersebut. Dan isinya bukan batu sihir, melainkan kartu serpan lagi. Kalau dilihat-lihat ini macam iblis. Namanya Luceria. Kaito malah senang karena dia mempunyai keinginan untuk mempunyai kedua orang ini antara Dewi dan juga iblis. Walaupun terlihat terpampang muka si Sylvie yang kurang senang akan hal ini, tapi Kaito tetap akan memanggilnya. Tanpa berlama-lama dia langsung mengeluarkannya seperti itu. Keluarnya pun hampir sama seperti si Sylvie waktu dulu. Pas rohnya menghilang, dia masih mencari-cari orangnya ada di mana. Ternyata dia dapat loli juga anjir. Ini jadi tanam loli atau apa anjir? Dia mengira yang muncul bakalan seperti apa yang ada di kartunya, ternyata loli lagi. Lantas hal tersebut membuat si Kaito sedih, ditambah si Kaito mendapatkan omongan yang tidak baik dari kartu serpannya itu yang bernama Luceria. Sylvie mencoba untuk menghargai tuannya, tapi kata Luceria, katanya wajar saja iblis ngomongnya seperti itu, bahkan untuk menjatuhkan si Kaito. Terus tidak sampai situ Luceria minta makan, padahal dia baru saja bangkit. Kebetulan ada musuh di dekat mereka, alhasil Kaito mau mencoba skillnya si Luceria. Terbukti ketika mengeluarkan kekuatannya musuhnya langsung hangus. Di sana Kaito langsung memberikan sihir inti itu kepadanya. Tak lama setelah itu si Kaito pengen melihat skill dia yang lain. Sambil memohon macam itu sama si Luceria dikasih tahu skillnya. Kebetulan ada goblin juga ya kan. Ternyata skillnya itu bisa melelehkan monsternya gitu yang bikin si Sylvie dan Kaito ngeri melihatnya. Setelah Kaito memberikan intinya lagi, si Luceria pengen nyari musuh lagi karena makin kuat inti sihirnya makin enak. Cuma si Kaito kagak bisa apalagi si Luceria ngajakin ke lantai 3. Dia harus beristirahat terlebih dahulu dan harus persiapan membeli senjata yang baru soalnya di lantai 3 musuhnya pasti berkelompok. Dengan mau nggak mau si Luceria kudu nurut apa kata tuannya. Sampai di mana esoknya mereka ke lantai 3. Belum apa-apa si Kaito udah menemukan monster lagi bernama Hellhound. Kaito mau sok-sokan nyobain senjatanya yang baru dia beli. Tapi sayangnya bidikannya meleset yang malah bikin monster itu mendekatinya. Langsung saja sama si Luceria dihabiskan dua-duanya seperti itu. Udah mengalahkannya seperti biasa, Luceria meminta batu sihirnya. Lanjut lagi mereka mendapatkan monster yang lain. Seperti monster tikus dan juga hewan yang lain. Tapi makin banyak monster yang mereka kalahkan. Inti yang si Kaito dapatkan sangat sedikit. Tak lama kemudian ada monster lagi. Si Kaito mencoba buat membidik monsternya yang satunya lagi bisa langsung dihabiskan sama si Luceria. Terbukti bidikan si Kaito emang kena tapi dia masih bisa bergerak. Kaito udah ketakutan tapi dia masih bisa menembaknya. Ketika monster itu mendekatinya, Kaito langsung mendapatkan apresiasi dari si Sylvie dan juga dia naik level jadi level 11. Habis itu si Kaito pun pulang. Di perjalanan pulang Kaito kagak dapat apa-apa alias sedikit lah dapat sihir intinya. Karena diberikan terus kepada si Luceria dan juga si Sylvie. Berbarengan dengan dia mendengar orang-orang yang mempunyai partian yang udah bisa ke lantai 6.
Si Kaito ampe kepikiran terus ketika dia di sekolahan padahal mereka sedang ngobrol dengan teman-temannya. Mereka sedang ngomongin tentang sekolah mereka yang akan mereka masuki selanjutnya. Tapi si Kaito malah tidak memikirkan hal tersebut. Dikala orang-orang sedang sibuk nyari sekolahan untuk mereka nantinya ketika sudah lulus. Talaba Katsuragi datang karena mendengar mereka lagi ngomongin tentang sekolahan selanjutnya. Dia nanya ke si Kaito tujuan dia mau kemana. Nampak dia bingung banget mau kemana. Dia nanya balik, katanya dia mau ke Akademi Oka. Karena biar si Katsuragi kagak marah, si Kaito mau ke sekolahan yang sama dengan si Katsuragi. Dia senang mendengar itu. Karena dari TK sampai SMA nantinya bakalan sama-sama terus. Pulang dari sekolah si Kaito kembali ke Denjen. Mereka bertiga seperti biasa bekerja sama untuk mendapatkan inti yang banyak dari lantai 3 ini. Setelah mereka selesaikan, pas banget ketika si Kaito lagi ngasih intinya itu kepada si Luceria. Terlihat si Silpy seperti cemburu gitu kepada si Luceria. Karena ngasihnya 2 kali sama dia, alhasil dia kepikiran sampai rumah. Ada apa gitu kan sama si Silpy. Kaito yang abis mandi kagak sengaja lihat acara TV tentang Denjen itu. Yang mana di sana para petualang itu mentang-mentang ada yang baru. Para petualang itu meninggalkan yang lama. Dari situ dia berpikir kemungkinan itu juga yang si Silpy rasakan. Si Kaito takut kalau mereka ribut nantinya. Bisa-bisa berbahaya gitu kan. Alhasil si Kaito kagak bisa tidur gara-gara mikirin hal semacam itu. Tak lama ada si Katsuragi datang. Dia menanyakan keadaan si Kaito kenapa bisa bergadang. Katsuragi siap membantunya. Nah di sana dia kagak bisa bercerita kalau masalahnya tentang Denjen. Alhasil dia ganti ceritanya jadi cerita masalah temannya, Hayato dan juga Shinji. Katanya mereka berdua lagi kenal sama orang yang berbeda sikap. Yang pertama pendiam, yang satunya lagi agresif. Dia takut kalau nanti ada dari salah satu dari mereka itu tidak suka. Si Katsuragi cuma memberikan saran untuk menanyakan terlebih dahulu apakah emang benar ada salah satu dari mereka yang tidak suka. Alhasil sama si Kaito dilakukan di Denjen yang mana dia memanggil si Silpy saja. Dia pengen ngobrol 4 mata dengannya untuk ngomongin tentang si Luceria. Dia ingin tahu pendapat si Silpy tentang dia, apakah dia ada masalah atau kagak. Silpy sih senang-senang saja dengan keberadaannya walaupun awalnya emang dia agak takut sama si Luceria. Tapi sekarang udah nggak lagi jadi nggak ada masalah. Tapi si Kaito kagak percaya. Dia coba nanya betul-betul dan meminta si Silpy untuk mengeluarkan unek-uneknya. Dan akhirnya Silpy pun mau mengeluarkan isi hatinya yang mana dia sebenarnya nggak masalah ada si Luceria. Tapi dia merasa semenjak kedatangan Luceria si Kaito seperti mengabaikan si Silpy. Dan juga lebih banyak memberikan sihir intinya itu kepada si Luceria. Sekarang yang si Silpy inginkan adalah dia cuma pengen diperhatikan saja sama si Kaito. Dari situ dia mengerti lalu mereka pun kembali melawan para monster. Kali ini Kaito lebih mengandalkan si Silpy sampai-sampai Kaito memujinya kayak begitu. Si Luceria yang dengar itu pengen dipuji juga. Selama ini dia belum pernah mendapatkannya dari si Kaito. Selanjutnya mereka melakukan perlawanan lagi. Kali ini si Silpy jadi sering melawan para monster tersebut. Dan si Kaito juga enggak membiarkan sisa monsternya kepada si Luceria terlebih dahulu. Lama kemudian si Silpy tiba-tiba jadi naik level gitu. Langsung saja sama si Kaito dites melawan Hellhound. Dengan kekuatannya yang sudah level up, 3 monster bisa langsung dia kalahkan dengan 1 kali serangan saja. Si Silpy diberikan 2 sihir inti oleh si Kaito. Luceria kagak dikasih karena dia kagak ngeluarin tenaga. Nah di sana ternyata si Silpy masih kelaparan. Lantas hal ini membuat dia bingung. Ternyata makin naik level, makannya pun harus nambah banyak. Dia bingung banget sampai-sampai cuma bawa 2 inti sihir doang yang dia bisa jual. Besoknya si Kaito kembali ke Denjen lagi tapi ke lantai 1 untuk melawan para slime lagi. Dia udah mendapatkan 25. Si Luceria bosan gitu kan kagak ngapa-ngapain dikeluarin juga kata si Silpy. Luceria bisa menyemangati si Kaito. Jadi dikeluarin pun gak masalah. Si Kaito berterima kasih karena mendapatkan dukungan dari kedua loli ini. Setelah dia mendapatkan banyak slime dia pun pulang dan menjualnya. Nah yang tukang nuker aneh sama si Kaito yang balik lagi ke lantai 1. Padahal
Dia bisa saja naik ke lantai 4. Dia berpikir untuk membeli baju untuk ke lantai 4, tapi sayangnya harganya mahal, jadinya itu orang nyari slime lagi. Kali ini si Kaito mengandalkan kekuatan kedua lolinya. Sekali serang slime itu langsung menghilang. Dikira isinya bakalan kartu serpan lagi ya kan. Ternyata orb. Yang mana itu bola yang bisa menjadikan si Kaito menjadi penyihir. Dia kagak bakalan menjualnya dan langsung saja dia pecahkan seperti itu. Lalu dia pun bisa mengeluarkan sihir bola air gitu. Langsung saja dia cobain ke musuh tingkat 3 atau Hellhound. Dia menyuruh kedua loli ini untuk bersiap-siap, takutnya dia gagal. Sylvie juga sudah menyiapkan pelindungnya di sana. Pas dia keluarin bola airnya dan melemparkannya ke monster itu, ternyata kagak ada damage sama sekali. Alhasil sama si Luceria juga dihabisin, walaupun begitu si Sylvie tetap bangga. Kemungkinan makin lama kekuatannya bakalan semakin kuat. Parahnya Luceria bilang kalau kekuatannya bisa dijadikan minum ketika sedang berpetualang. Lagi-lagi dia sedih, harusnya dia jual saja bola orbnya. Malamnya dia ngelamun di taman dan kebetulan ada si Katsuragi yang baru pulang les, jadinya mereka balik bareng dah. Si Kaito berterima kasih atas saran si Katsuragi karena menyuruhnya untuk menanyakan langsung ke orangnya. Di sana si Kaito kagak sengaja bilang kalau masalah ini bukan masalah temannya melainkan masalah dia. Katsuragi kecewa sepertinya di situ sampai marah kepada si Kaito. Tapi Kaito sendiri malah berpikiran kalau si Katsuragi cemburu seperti si Sylvie sebelumnya. Tapi dia tidak mau memikirkan hal itu. Yang pasti dia harus digimanain ini kekuatan yang dia punya. Setelah mendapatkan kekuatan air, si Kaito berusaha latihan biar kekuatannya maksimal walaupun ada sedikit perkembangan. Tapi tubuh si Kaito kagak bisa dipaksakan, akhirnya dia tumbang. Dia bermimpi untuk menjadi seorang pahlawan, makanya Kaito tidak boleh menyerah begitu saja. Besoknya, dia coba lagi latihan lebih keras lagi, terbukti kekuatannya makin berkembang. Dan juga sekarang si Kaito mulai bisa merubah bentuk airnya tersebut. Jadi apa aja yang dia pikirkan, dari mulai kubus dan yang lainnya sampai-sampai dia udah kagak kuat lagi. Setelah latihan penguasaan kekuatan si Kaito pulang dengan rasa lelah sampai mau pingsan. Untung ada cewek partian bernama Airi, Miku, dan Hikari. Mereka nampak mau berjelajah juga. Selepas si Kaito lewat, mereka baru melihat ada petualang yang sampai secapek itu. Hal tersebut membuat mereka harus tambah semangat lagi melawan para monster dan harus mengalahkan banyak monster. Pas di sekolahan si Kaito kelelahan sampai tertidur di kelas seperti itu. Lagi-lagi dia kena marah. Setelah beristirahat, teman-temannya mendekati si Kaito. Nampak Kaito menceritakan pengalamannya di dungeon. Karena dia sudah bisa menguasai kekuatan air yang mulai bisa menguasainya. Sampai dia kelelahan dan tertidur di kelas saking bekerja kerasnya. Tak lama kemudian ketika dia lagi cerita, datanglah si Katsuragi yang mendengar dia cerita. Namun si Kaito kagak bisa menceritakan kalau dia sedang belajar sesuatu di dungeon. Dia ngomongnya kalau dia sedang menekuni dansa. Tapi si Katsuragi percaya saja dengan omongannya si Kaito. Pulang sekolah si Kaito kembali ke dungeon. Dia coba kekuatan airnya itu kepada monster goblin. Anehnya kekuatannya agak lain macam itu. Cuma tidak bisa bikin si goblin tersebut kagak bisa bernapas. Lalu meninggoy kagak jelas. Sylvie juga demikian, merasa aneh sama kekuatannya. Pas dia cek statusnya, nampak akhir-akhir ini levelnya kagak naik sama sekali. Wajar saja di lantai 3 udah enggak dapat XP lagi. Maka dari itu si Kaito ngajak buat ke lantai 4. Dia punya rencana untuk membeli baju yang kemarin dia lihat di internet. Besoknya pas dia kesana lagi, benar saja dia beli baju yang terbuat dari karbon tersebut. Walaupun terlihat tipis, tapi katanya bisa nahan benda tajam. Bukan hanya baju yang dia beli, tapi ada gelang yang bisa meningkatkan kekuatannya. Barang yang dia beli sayangnya belum dia coba. Yang penting, itu orang main beli-beli saja dan juga di sana dia membeli potion yang biasa-biasa saja. Tapi harganya sangat mahal yang membuat si Luceria kagak mau denger. Selepas itu mereka udah berada di lantai 4. Sylvie mencoba untuk melihat apakah ada musuh di sekitar itu.
Shilpi melihat kalau ada monster besar dan berbahaya. Tak lama kemudian benar saja monster itu muncul. Monster tersebut berbentuk kecoa yang bikin kedua loli ini ketakutan. Tapi ini anak berdua saking takutnya langsung menghabisi monster tersebut tanpa henti. Sampai-sampai meninggalkan si Kaito yang berada di sana. Setelah mengalahkan kecoa itu, mereka jadi tanpa sadar berada di lantai 5. Mereka berdua masih ketakutan sama monster kecoa tadi. Kaito agak sedikit marah di sana karena ditinggalin kayak tadi. Shilpi meminta maaf akan hal tersebut, terus si Kaito mau memberikan inti sihir kepada mereka berdua dari monster kecoa tadi. Tapi kedua orang ini kagak mau sebenarnya karena jijik. Namun masih mereka makan. Karena mereka bertiga udah ada di lantai 5. Jadinya si Kaito ngajak untuk memantau lantai 5. Kebetulan ada monster di sekitar mereka. Sama si Kaito mau diserang menggunakan crossbow yang dia punya. Namun karena itu monster lumpur, jadi serangannya tembus seperti itu. Yang ujungnya, mau nggak mau si Kaito menyuruh si Luceria menghabisi monster tersebut dengan sekali serang. Setelah mengalahkan monster lumpur tersebut, si Kaito memberikan inti sihir yang tadi, tapi kedua orang ini kagak mau. Jadi si Kaito memilih untuk mencukupkan buat petualangan hari ini. Ketika mereka lagi jalan menuju pulang, di sana si Shilpi merasakan sesuatu dari dinding itu. Tapi si Kaito kagak merasakan apa-apa, bahkan si Luceria pun kagak merasakan apa-apa di sana. Cuma si Shilpi doang. Dia yang penasaran meminta izin untuk menghancurkan dinding tersebut. Akhirnya dia hancurkan menggunakan kekuatan petirnya. Selepas dia hancurkan, terlihat terdapat jalan rahasia di sana. Niat mau balik, Kaito malah masuk ke dalam sana. Dia meminta kedua loli tersebut untuk hati-hati, apalagi itu ruangan rahasia. Pasti terdapat jebakan. Baru saja ngomong begitu, benar saja Luceria nginjek jebakan yang membuat ada anak panah muncul. Si Kaito yang pakai baju sweet carbon langsung menghalanginya sampai kesakitan. Namun dia kagak kenapa-napa sama sekali. Dia mengingatkan sekali lagi untuk tidak salah menginjak. Tak lama kemudian si Luceria kembali menginjak jebakan yang membuat si Kaito kali ini tersetrum kayak gitu. Bukannya kesakitan tapi malah membuat tubuh si Kaito makin ringan. Kelihatan kedua orang ini sangat khawatir dengan si Kaito. Tak lama akhirnya mereka sampai di depan pintu besar. Katanya aura di daerah situ udah berbeda. Lantas hal itu membuat si Kaito pengen balik lagi, tapi tidak diperbolehkan sama cewek-cewek itu. Karena sudah terlanjur ada di sana, makanya karena pintunya kagak bisa dibuka, alhasil si Shilpi menghancurkannya kembali seperti itu. Setelah masuk ke dalam sana, auranya lebih kuat lagi. Berbarengan dengan ada monster di depan mereka, yakni slime raksasa dengan ogre. Mereka udah kagak bisa kabur kalau udah kayak begini. Lalu bersiap untuk melawan para monster tersebut. Luceria dan Shilpi langsung melakukan combo. Tapi sayang, serangannya tidak mengurangi HP musuh, berarti pakai sihir kagak mempan. Beda cerita kalau pakai serangan fisik. Kaito meminta Luceria untuk melawan slime-nya, sedangkan si Kaito mencoba menyerang menggunakan panahnya dan terbukti emang berhasil. Tapi sayangnya anak panahnya habis, sekarang dia mau menggunakan kekuatan airnya. Sekalian cobain gelangnya itu. Ternyata pas dipakai emang berpengaruh, airnya menjadi beku gitu dan itu sangat cocok buat melawannya. Sama si Kaito diserang sampai beberapa kali, tapi dia juga tidak bisa memakainya terus-menerus. Lalu dia merubah bentuknya lagi menjadi tajam kayak begitu, barulah bisa meninggoy. Selanjutnya dia membantu si Luceria. Kebetulan slime itu juga anti sihir. Si Kaito langsung menahan serangan si slime. Luceria udah kelelahan di sana, lalu si Kaito akan menahan itu slime, sedangkan si Shilpi mempersiapkan serangannya seperti itu. Setelah Shilpi sudah siap, dia langsung menyerangnya sampai bolong kayak begitu. Tapi anehnya darahnya tidak berkurang. Akhirnya si Kaito sempat putus asa, dia juga udah kagak bisa mengeluarkan kekuatannya lagi. Dia keinget kalau dia kagak boleh menyerah, lalu dia mengeluarkan obat serangga alias Baygon yang dia punya.
Walau bagaimanapun dia tetap slime. Dan benar saja pakai Baygon saja mampu membuat slime itu ketar-ketir. Dia juga dibantu dengan si Sylvie sebagai tameng. Setelah habis Baygon kecil, dia keluarin lagi yang agak besar lalu meneruskan kembali serangannya. Yang tak lama kemudian, slime itu pun bisa dikalahkan. Jika itu yang sedikit terluka meminum potion yang dia beli untuk menyembuhkan sedikit lukanya tersebut berbarengan dengan si Luceria yang naik level ke level 2. Nampak dia senang banget. Si Kaito juga naik jadi level 15. Sekarang Kaito bukan seorang pemula lagi. Dia bisa ke tahap selanjutnya. Terus si Kaito mengambil inti sihirnya yang kelihatan itu pasti sangat langka. Dia akan menjualnya. Terus ketika dia mau mengambil yang slime tadi, ternyata bukan batu inti sihir, melainkan seperti pisau gitu. Dia curiga kalau itu pedang sihir. Setelah dari sana si Kaito pun pulang. Dia menjual inti sihir yang merah saja. Seketika yang membeli itu pun kaget si Kaito punya batu seperti itu. Dia menanyakan Kaito dapat dari mana. Dia jujur saja kalau itu inti sihir dia dapatkan dari tempat rahasia. Dia juga menunjukkan tempatnya untuk diinterogasi sama tim Denjen. Soal batu tersebut karena langka dia akan membelinya dengan harga yang mahal. Si Kaito senang gitu kan. Karena si Kaito udah lumayan pengalaman, si Kaito diundang di acara event party gitu untuk mengunjungi lantai 7 nantinya. Si Kaito bersedia akan hal tersebut. Terus dia bercerita kepada temannya kalau dia sudah meningkat pesat, bahkan dia sudah bisa ke lantai 5. Selanjutnya dia akan ke lantai 6 dan 7 bersama partian barunya. Dia baru lagi akan dapat partian setelah terakhir bersama teman-temannya tersebut. Tak lama Katsuragi mendengar pembicaraan si Kaito lagi. Dia mendengarnya tentang party dansa gitu kan. Hal tersebut membuat si Katsuragi makin penasaran dengan dansanya si Kaito. Lantas dia yang udah kelepasan harus terpaksa belajar dansa. Keesokan harinya si Kaito mendatangi event yang telah mengundangnya. Nampak banyak orang yang mengikutinya juga. Dia sedang mencari partiannya yang sudah ditentukan. Ternyata partiannya adalah orang yang sebelumnya bertemu, yaitu si Airi, Miku, dan juga Hikari. Mereka berkenalan terlebih dahulu, lalu habis ini, mereka akan jadi satu partian. Terlihat hari itu si Katsuragi bermimpi ketika dia mau berpamitan dengan bapaknya yang mau kerja di Denjen. Bapaknya tersebut berjanji bakalan makan bersama dengan keluarganya. Tak lama kemudian si Katsuragi terbangun dari tidurnya lalu dia kelihatan hari itu ada kegiatan di luar bersama temannya, yaitu belajar bersama. Terus pas keluar dari rumahnya dia melihat rumah si Kaito. Dia mencoba mendebak kalau hari ini dia sedang berolahraga atau latihan berdansa. Ternyata dengan tidak keduanya. Sekarang Kaito lagi berada di Denjen dengan partian barunya. Dia mengikuti event party buat masuk ke lantai 7. Terlihat banyak banget orang yang ngantri untuk menggunakan tempat teleportasi. Kaito bersama yang lain langsung dikirim ke lantai 6 terlebih dahulu. Setelah sampai di lantai 6, Kaito bilang kalau ini pengalaman kedua dia menggunakan teleportasi seperti itu. Sama juga Airi bersama kedua orang ini baru 2 kali menggunakan teleportasi tersebut. Tepatnya pada terakhir mereka ke Denjen itu. Sebelum masuk ke lantai 7 di sana terdapat warung. Siapa tahu ya kan mau pada ke warung dulu. Waktu untuk event mereka di lantai 7 cuma 3 jam doang. Maka dari itu si Kaito membeli banyak Baygon terlebih dahulu buat stok. Yang membuat yang lainnya merasa aneh kenapa si Kaito banyak banget bawa barang-barangnya. Dia udah terbiasa, suka mungut barang-barang, jadi tidak masalah. Terus Kaito menanyakan barang bawaan cewek-cewek ini. Terlihat mereka mempunyai tas ajaib gitu yang dimana walaupun tasnya kecil, tapi bisa muat apa aja. Apalagi harganya sangat mahal, wajar saja mereka bertiga bisa membelinya karena mereka dari keluarga orang kaya. Dibeliin pula sama orang tuanya saking mensupport anaknya tersebut pengen ke Denjen. Setelah semuanya sudah siap, Airi langsung mengajak yang lain untuk langsung masuk ke lantai 7. Di perjalanan menuju ke sana si Kaito bertanya apa musuh dari lantai 7 ini. Kata si Miku di lantai 7 terdapat monster golem. Kaito mempertanyakan kenapa si Miku ini bisa tahu. Soalnya dia pernah bermain game.
Tapi sekarang mereka lagi tidak sedang main game, melainkan asli gitu kan. Tak lama ada seseorang datang yang ternyata itu adalah orang yang bekerja sebagai tukang bersih-bersih di dungeon tersebut. Mereka sudah mempersiapkan semuanya. Nampak Hikari senang dengan adanya tukang bersih-bersih itu yang sudah bekerja keras. Si Kaito menanyakan level mereka bertiga. Yang mana Airi sekarang levelnya udah level 18. Beda 2 level dengan si Kaito yang baru 16. Sementara Miku dan Hikari levelnya masih 15. Tapi Hikari mempunyai MP 2 kali lipat dari MP-nya si Kaito. Jadi itu sebuah keistimewaan si Hikari. Tak lama kemudian ada yang datang lagi, tapi kali ini beneran golem yang datang, yakni Stone Golem. Airi akan langsung maju, dia menyuruh Miku dan Hikari di belakang saja, dan Kaito yang bakalan melindunginya. Airi langsung saja menyerang itu golem dengan pedangnya tersebut. Nampak cuma beberapa diserang sama si Airi, golem itu bisa langsung dikalahkan. Tapi tak lama kemudian datang lagi golem yang lain, yaitu Bronze Golem. Kali ini Airi meminta bantuan yang lain seperti si Hikari menggunakan kekuatan tanahnya, terus juga si Miku yang memiliki kartu serpan berbentuk binatang. Dan juga tidak lupa Hikari yang MP-nya 2 kali lipat. Bisa memakai sihir sebanyak 2 kali berturut-turut. Setelah golem itu mulai meleleh, sama si Airi langsung diakhiri. Hal tersebut membuat si Kaito kagum, namun tidak sampai di situ. Ada golem lain yang muncul di belakang Miku dan Hikari. Si Kaito mencoba menolongnya menggunakan crossbow, tapi kagak ngaruh sama sekali. Untungnya, di sana si Airi yang langsung menahan serangan dari golem tersebut. Terus dia juga mencoba menyerangnya kembali. Tapi Iron Golem tersebut sangat sulit untuk dilawan, apalagi ketika menggunakan sihir si Hikari. Itu kagak ngaruh sama sekali. Si Kaito tadinya udah mau ngeluarin si Luceria dan juga Silpy. Tak lama ada pedang sihir yang dia dapatkan kemarin pas lawan monster slime, yaitu pedang sihir Selijar. Yang dimana menurut yang dia baca itu kekuatannya menurut yang ada di pikirannya. Alhasil dia mau coba. Kaito menyuruh si Hikari menyerangnya kembali, lalu menyuruh si Airi untuk mengalihkan perhatian. Dengan bantuan mereka si Kaito bisa menyerangnya dari belakang. Lalu dia tusuk seperti itu dan di dalam hatinya dia bilang kalau itu golem bakalan meledak. Dan benar saja golem tersebut bisa dikalahkan. Setelah mengalahkan itu golem, mereka berempat pun kembali keluar dan mengobrol soal pedang yang dimiliki si Kaito. Yang katanya itu keren banget. Mereka mengira itu pisau buat stick, ternyata kuat juga. Si Hikari berharap dia bisa mendapatkan pedang sihir seperti itu juga. Terus si Airi sudah bersepakat dengan Miku dan juga Hikari kalau bahwasannya mereka terbuka untuk supaya si Kaito bergabung dengan partiannya lagi. Tapi di sana si Kaito masih mikir-mikir karena dia sendiri ke dungeon cuma dengan 2 kartu serpannya. Katanya kartu serpan kagak bakalan muncul di kamera, makanya dia baru ngeh. Yang tugas di dungeon juga kagak menanyakan kartu serpan yang langka kepada si Kaito. Dan juga dia takut dilaporin sama polisi karena dia mempunyai 2 loli. Nampak si Kaito masih bingung gitu kan, belum bisa memutuskan. Tapi Miku beranggapan kalau dia menolaknya. Airi berencana mau ke lantai 11 katanya. Karena dia harus minta persetujuan dari kedua serpannya, maka dari itu dia akan menghubunginya lagi nanti. Keesokan harinya si Kaito ke dungeon lagi untuk bertemu dengan Silpy dan juga Luceria. Baru ngomongin partian aja mereka berdua udah marah-marah karena kagak memakai mereka berdua lagi. Padahal jadwal mereka berjelajah itu kemarin harusnya. Mereka yang mendengar itu tidak setuju, apalagi Luceria pengen punya panggilan tersendiri seperti si Silpy jadi Sil. Maka dari itu sama si Kaito diberi nama Luce. Dia nampak senang banget, begitupun si Silpy. Alhasil bukannya balik lagi ke pembicaraan, mereka malah mau berjelajah yang bikin si Kaito kecapean. Keesokan harinya dia berangkat ke sekolah bersama si Katsuragi.
Dia menanyakan kegiatan si Kaito kemarin, olahraga atau latihan dansa. Dia mengatakan dua-duanya. Terus Katsuragi ngajakin buat nganter dia belanja pada hari Sabtu depan. Nampak si Kaito bisa-bisa saja. Kelihatan Katsuragi langsung senang seperti itu. Tak lama kemudian datang temannya yang menanyakan soal dia di Denjen. Apakah dia berpartian dengan bapak-bapak? Mereka berdua kaget ketika tahu kalau partiannya bersama cewek semua. Dua masih sekolah dan satunya udah kuliah. Nampak mereka berdua agak tertarik lagi untuk balik ke Denjen. Singkat cerita, sudah hari Sabtu, saatnya si Kaito jalan-jalan bersama si Katsuragi. Ketika berada di stasiun, di sana ada berita tentang inti sihir gitu, tapi si Katsuragi menyuruhnya buat fokus jalan-jalan saja. Alhasil tempat pertama si Kaito diajakin buat beli baju. Dia harus memberi nilai yang dimana katanya bagus dan cocok semuanya, yang bikin si Katsuragi bingung. Alhasil, dia menyuruh si Kaito untuk memilih satu baju dari ketiga baju tersebut. Kaito memilih baju yang ketiga, jadinya Katsuragi belinya yang itu doang. Selesai berbelanja, mereka berdua mengunjungi sebuah tempat di pinggir sungai. Kebetulan banyak perahu gitu ya kan, jadinya si Katsuragi ngajakin buat naik perahu. Mau nggak mau si Kaito menurutinya. Di tengah-tengah sungai dia melihat banyak orang yang sedang berpasangan atau berpacaran lah. Dia jadi berpikir kalau ini adalah sebuah kencan gitu kan. Tapi dia berpikir positif saja. Kalau dia itu cuma nganterin si Katsuragi beli baju doang. Setelah selesai dari sana tadinya mau langsung pulang. Tapi si Katsuragi melihat dan kepikiran untuk mengunjungi satu tempat lagi. Si Kaito kagak masalah. Yang ternyata si Katsuragi ngajakin ke tempat Denjen itu berada. Tapi dia di luar doang, kagak mau masuk ke dalam. Dia mempertanyakan keberadaan bapaknya yang sampai saat ini belum pulang-pulang juga, yang mana dia sedang ada di dalam sana. Bapaknya padahal sudah menjanjikan buat makan bareng dan yang lainnya. Dia aneh juga kenapa orang-orang mau bekerja di sana. Habis itu dia pun langsung balik lagi. Kaito di sana ngerti kalau si Katsuragi memberikan kode kepadanya agar kagak kerja di sana. Tapi dia mempunyai cita-cita biar bisa menjadi seperti bapaknya si Katsuragi. Singkat cerita, terlihat si Kaito sedang di Denjen untuk mengasah kemampuannya, yaitu menggabungkan sihir pedang dengan bola air miliknya, yang berubah menjadi pedang es seperti itu. Terlebih dia sedang melawan golem di lantai 7. Dengan mudahnya dia bisa mengalahkannya. Silpi sangat terkesan dengan kekuatan si Kaito yang sudah berkembang pesat, sampai bisa menggabungkan kedua sihir itu. Terus di sana Silpi menyinggung soal si Kaito mau bergabung sama partian. Dia ingin tahu alasannya. Apakah mereka tidak terlalu kuat atau bagaimana? Makanya si Kaito mencari orang lain. Si Kaito menjawab kalau dia ingin menjadi lebih kuat lagi. Menurutnya si Luce dan Silpi itu udah kuat banget dan juga dia bakalan ke Denjen cuma pas akhir pekan doang. Mereka kagak bakalan dikeluarkan juga. Cuma si Luceria protes. Walaupun mereka berdua kagak dikeluarin, mereka pengen inti sihirnya. Akhirnya si Kaito mendapatkan lampu hijau dari kedua loli tersebut. Pas di rumah si Kaito mau langsung ngabarin ke si Airi kalau dia bakalan gabung sama si Airi. Namun dia kelihatan seperti gugup gitu, yang ujungnya yang nelpon malah si Katsuragi, sama si Kaito langsung diangkat. Dia aneh kenapa Katsuragi menelpon malam-malam begini. Dia mau cerita katanya. Tapi di situ si Kaito tiba-tiba saja meminta saran. Biar kagak gugup ngomong sama cewek bagaimana. Dia bawa teman-temannya lagi. Di situ si Katsuragi menyarankan menurut dengan pengalamannya, yang dimana dia pernah pas mau tampil digoyang-goyang pipinya seperti itu sama bapaknya. Setelah dapat pencerahan, akhirnya si Kaito pun mau mencobanya, dan si Katsuragi kagak jadi cerita. Mungkin dia awalnya mau cerita tentang baju yang dia beli kemarin. Si Kaito malah langsung nelpon si Airi dengan keberaniannya. Di sisi lain, ketika si Airi sedang latihan berpedang, ada telepon masuk dari si Kaito. Kalau dia bersedia untuk gabung dengan partiannya.
tapi dia bisanya cuma weekend doang. Airi kagak masalah karena emang mereka suka weekend doang. Kalau hari biasa yang lain pada sekolah. Singkat cerita sudah weekend, saatnya partian barunya si Kaito ke Denjen secara bersama-sama. Dan di sana mereka udah agak bisa melakukan kombinasi sehingga bisa mendapatkan masing-masing monster golem menggunakan kekuatan mereka masing-masing. Setelah semuanya beres, mereka aneh dengan kekuatan sihirnya si Kaito. Karena tadi dia mengeluarkan bola air, tapi berubah menjadi pedang. Katanya dia menyatukannya dengan pedang sihir, makanya berubah menjadi kayak gitu. Menurut Airi itu sangat keren. Tak lama kemudian si Kaito udah lapar banget. Saatnya mereka makan siang. Terus malam harinya terlihat dia baru pulang. Dia keingat ketika makan siang tadi, yang dimana bekal mereka ini sangat mewah-mewah. Ya maklum sih, orang kaya ya kan. Terus dia dapat pemberitahuan kalau besok mereka akan ke lantai 8. Hal tersebut membuat si Kaito tambah bersemangat lagi. Dan keesokan harinya si Kaito membeli beberapa peralatan seperti baju pelampung gitu sama senapan sihir. Soalnya dia dapat info kalau di lantai 8 itu tempatnya banyak genangan air. Itu juga bukan pelampung biasa yang dimana itu bisa menahan serangan musuh. Setelah sampai di lantai 8 benar saja banyak genangan air. Dan di sana belum apa-apa baju yang dikata kuat itu malah langsung menghilang gara-gara monster lele. Padahal dia beli baju tersebut mahal banget, jadi mau nggak mau dia harus mengikhlaskannya. Ditambah crossbow yang dia buang dipakai sama si Miku. Yang mana padahal dia baru pegang gitu kan, tapi tembakannya udah tepat sasaran. Terus mereka di sana ketemu banyak monster macam kudanil, cumi-cumi, dan yang lainnya. Yang dimana cumi-cumi itu udah langsung gosong sama si Hikari. Setelah semuanya dikalahkan, mereka masih disibukkan dengan monster lain, yaitu ikan tuna yang banyak banget. Semua orang yang ada di sana mengeluarkan skillnya masing-masing. Di sana senapannya si Kaito udah habis. Dia melihat si Airi seperti enak gitu kan menggunakan tombak kayak gitu. Jadinya dia rubah pedang sihirnya itu menjadi tombak macam si Airi. Dan juga dia meniru gerakannya si Airi. Sampai-sampai dia lupa kalau MP-nya tersedot gara-gara terlalu lama menggunakan itu pedang. Lalu dia pun pingsan di sana. Bangun-bangun dia berada di pangkuannya si Airi. Karena kagak enak dia langsung menyingkir kayak begitu. Kaito aneh mengapa MP dia penuh lagi. Airi memberinya potion. Kaito kagak enak gitu kan diberi potion karena tahu sendiri harganya sangat mahal. Mereka kagak masalah akan hal itu. Lagian si Kaito ini adalah satu partian. Habis itu mereka kembali meneruskan perjalanannya lagi. Di sana kartu serpannya si Miku yang jadi pendeteksi musuhnya. Lama kemudian dia merasakan ada sesuatu yang datang. Yang ternyata yang datang itu adalah monster dinosaurus. Padahal itu monster harusnya muncul di lantai paling atas. Si Kaito meminta yang lain untuk mundur. Karena kagak mungkin menang juga ya kan melawan itu monster. Tapi sayang pas mau kabur jalannya malah tertutup. Jadi mau nggak mau Kaito dan kawan-kawan harus melawannya. Seperti biasa mereka melakukan kerjasama seperti itu dengan sihir mereka masing-masing. Terutama menggunakan sihir tanah milik si Hikari yang kagak ngaruh sama sekali, terus oleh kartu serpannya si Miku pun masih sama juga. Terus Kaito mencoba mengalihkan perhatian dinosaurusnya tersebut menggunakan pedang sihirnya. Tapi pas dia tusuk, damage-nya terlalu lemah. Sampai tidak terjadi sesuatu sama itu monster. Sampai akhirnya si Airi menyerangnya dari belakang. Lalu menancapkan pedangnya kayak begitu. Tapi sama aja serangnya kagak mempan sama sekali. Malah dia yang terpental jauh. Dia kelihatan berambisi banget untuk menjadi kuat. Biar dia bisa menjadi seorang pahlawan. Situasinya udah genting banget. Ini harus memanggil kedua serpannya itu. Walaupun dia sebelumnya udah janji kagak bakalan mengeluarkan mereka berdua.
Tapi situasinya saat ini udah kagak usah mikir dua kali lagi. Alhasil Kaito langsung memanggil keduanya. Seketika mereka kaget, lalu Kaito menyuruhnya untuk langsung mengalahkan itu dinosaurus. Dengan combo mereka berdua, dinosaurus itu langsung tumbang. Akhirnya yang lain tahu kalau si Kaito ini mempunyai kartu serpan juga, yang isinya loli-loli lucu yang bikin si Miku dan juga Hikari tertarik sama mereka berdua. Karena mereka berasa udah dekat, Miku mengajak buat mandi bareng, alhasil pada mandi bareng dah. Di sana Airi berterima kasih karena Luce dan juga Silpy udah membantu mereka tadi. Di sana Airi udah kagak tahan ingin memegang kedua loli itu, yang menurutnya sangat kawaii. Setelah semuanya beres, mereka pada pulang. Terlihat si Hikari sering dijemput sama bapaknya menggunakan mobil mewah kayak gitu. Terus si Kaito tadi mendengar kalau si Airi pengen menjadi seorang pahlawan. Lalu mereka berdua ngobrol terlebih dahulu pasal tentang hal itu. Dia mendapatkan motivasi menjadi pahlawan itu dari bapaknya, yang mana kalau dia udah kuat otomatis dia ada peluang untuk menjadi pahlawan. Terus dia ngajakin ke kampusnya yang dimana dia kuliah di Akademi Oka. Minggu depan dia boleh ke sana buat melihat-lihat. Keesokan harinya pas di sekolahan dia bercerita tentang dia mau main ke Akademi Oka. Mereka menyarankan untuk sama si Katsuragi saja. Lagian dia mau ke sana juga sekolahnya. Ditambah kemarin mereka udah kencan juga. Tak lama dia mendengar omongan si Kaito lalu dia mendekatinya. Terpaksa di sana si Kaito mengajaknya buat ke Akademi Oka. Kebetulan si Katsuragi juga mau ke sana. Jadi pas banget. Shinji dan juga Hayato ngajakin temannya si Katsuragi, tapi sayangnya dia kagak mau ikut. Setelah akhir pekan, nampak mereka berdua udah bersiap dan si Katsuragi menggunakan baju yang kemarin dipilih sama si Kaito yang nampak imut menurutnya. Singkat cerita, Kaito dan Katsuragi pun berangkat dengan rasa agak sedikit canggung sampai duduknya pun berjauhan. Katsuragi udah menyuruh untuk duduk lebih dekat lagi dengannya. Kebetulan di sana ada siaran Denjen yang bikin Katsuragi kayak bertanya-tanya. Tapi Kaito lebih memilih jalan sama si Katsuragi daripada ke Denjen. Terus anehnya, tiba-tiba Hayato dan Shinji juga ikut ke sana. Lama kemudian mereka pun sampai di Akademi Oka. Nampak bangunannya megah banget. Lalu tanpa pikir panjang mereka berempat masuk ke dalam sana. Dalamnya emang sangat indah. Ditambah ada pohon sakura yang bikin si Kaito langsung traveling pikirannya. Setelahnya dia bertemu dengan si Airi, sekalian mengisi daftar hadir gitu. Kaito juga memperkenalkan teman-temannya kepada si Airi, lalu Airi menyuruh buat lihat-lihat terlebih dahulu. Nanti dia akan memandu mereka. Mereka berempat mengunjungi beberapa tempat seperti auditorium dan yang lainnya. Di situ si Katsuragi udah memperingatkan si Kaito untuk tidak ngomongin Denjen terlebih dahulu. Cuma ini anak keceplosan terus, nyebut Denjen sampai akhirnya teman-temannya menyeretnya dan memberitahu buat hati-hati. Terus mereka berdua dibuat kaget ketika mengetahui kalau si Air ini adalah anggota partiannya si Kaito. Yang bikin kedua orang ini ngiri mendengar itu. Lalu habis itu mereka pun nongkrong di tamannya. Si Kaito bakalan lebih giat belajar lagi biar bisa masuk ke Akademi Oka. Karena emang bagus banget kampusnya. Sekaligus dia ingin belajar bareng sama si Katsuragi lagi. Teman-temannya udah pesimis kalau mereka kagak bakalan bisa masuk karena nilainya terlalu kecil. Ditambah biaya juga pasti mahal. Dia hampir keceplosan lagi kalau dia bisa mendapatkan uang dari Denjen. Selama kemudian, tiba-tiba aja datang si Miku dan Hikari yang ke situ juga. Padahal mereka belum waktunya buat lulus, karena masih kelas 1 dan kelas 2. Tapi, mereka gabut aja main ke situ mumpung ada kesempatan. Mereka berkenalan lagi di sana dan hal tersebut membuat si Katsuragi curiga. Kenapa si Kaito bisa terlihat dekat dengan cewek-cewek ini? Miku dan Hikari langsung terus terang kalau mereka satu partian di Denjen. Seketika si Katsuragi langsung terdiam kayak begitu. Dan si Kaito juga kagak bisa ngapa-ngapain lagi.
Untungnya ada si Airi datang ngajak buat makan siang. Dia yang akan traktir. Perasaan si Katsuragi masih kesal di situ. Ketika sedang makan, Katsuragi aneh kenapa orang-orang ini pergi ke dungeon. Terus selanjutnya si Airi ngajak ke tempat yang lainnya. Terlihat Katsuragi sama si Kaito masih terlihat dekat, yang bikin Hikari cemburu. Terus pas ke tempat olahraga, di sana Hikari kesandung, si Kaito cepat langsung menolongnya. Saking seringnya ke dungeon, skillnya jadi ke bawah-bawah ke dunia nyata. Bukan Hikari saja, di sana si Miku juga dibikin baper karena ditolongin dari bola yang mengarah kepadanya. Setelah dari tempat itu si Airi mengajak ke tempat klubnya yaitu dojo. Entah kenapa, dia mengajak mereka ke situ. Di situ dia memperlihatkan kebolehannya yang mendapatkan tepuk tangan dari si Kaito. Hal tersebut membuatnya langsung senang. Karena udah sore mereka bakalan pulang. Sebelum berpisah, mereka bertukar nomor HP terlebih dahulu. Hayato dan Shinji lumayan dapat nomor cewek-cewek itu. Pas di KRL, Shinji dan Hayato masih ngomong tentang cewek tadi. Mereka suka tipikal cewek macam si Airi. Tapi mereka juga dikasih siapa saja auto mau. Mereka juga berencana ingin kembali ke dungeon lagi. Setelah itu, pas di perjalanan ke rumah, si Katsuragi menanyakan soal tipenya si Kaito kayak gimana. Tapi dia malu mengatakan hal tersebut. Terus juga dia nanya soal kedekatan Kaito dengan cewek yang lain yang memanggilnya dengan sebutan Kaito. Di situ Kaito kagak peka padahal si Katsuragi ini cemburu. Sampai mandi pun dia kepikiran sama si Katsuragi. Namun dia kepikiran hal yang lain juga, yang mana hari ini dia kagak ke dungeon. Kemungkinan Luce dan Sil bakalan marah. Benar saja pas balik lagi ke dungeon, si Kaito kena marah kedua cewek tersebut karena tidak memanggilnya seperti biasa. Padahal si Kaito lagi ada urusan dulu kemarin. Kedua loli ini kagak mengerti, padahal di belakang mereka ada slime langka. Karena kagak mau ribut, si Kaito bakalan memberikan mereka berdua batu sihir yang lebih banyak lagi. Baru mereka mau berhenti. Isi dari slime tersebut seperti sarung tangan gitu, yang dimana kekuatannya itu kagak kelihatan. Sama si Kaito dicobain dah sarung tangannya tersebut. Awalnya kagak bisa, cuma pas dipadukan dengan pedang kecilnya itu baru kelihatan kekuatannya seperti apa. Tak lama Airi dan yang lainnya datang. Mereka akan berjelajah bersama. Di sana juga dia bersedia mau membantu belajar si Kaito biar dia bisa masuk ke Akademi Oka. Kaito ingin mengajak si Katsuragi juga. Kedua loli ini masih aja marah kayak begitu. Sehingga si Kaito harus memberinya batu sihir lebih lagi. Setelahnya mereka masuk ke lantai 9 yang dimana Kaito dan yang lainnya baru pertama kali. Tak lama Sil merasakan ada musuh kuat di depan mereka. Awalnya mau balik lagi tapi karena udah terlanjur, mereka pun meneruskannya seperti itu. Sampai nggak lama musuhnya pun terlihat yang nampak gede banget. Dia bernama Ortorus. Harusnya itu monster tidak ada di lantai 9. Pas mereka mau kabur, monster tersebut menghalanginya. Dan terpaksa si Kaito dan kawan-kawan kagak bisa balik lagi dan harus melawannya mau nggak mau. Beberapa kali mereka serang tapi damage-nya kagak sakit sama sekali. Di combo sama Luce pun sama juga kagak kerasa. Sampai akhirnya Sisil juga ikutan. Tetep aja dia kuat. Kaito menyuruh yang lain untuk terus-menerus menyerangnya. Hingga akhirnya monster tersebut pun bisa tumbang. Pas mau dilanjutkan lagi mereka pengen istirahat terlebih dahulu. Cuma pas mau istirahat, ada yang lain yang datang, yakni iblis. Kemungkinan dialah yang mengendalikan Ortorus tadi. Si Luce mengenali orang ini, tapi sesama iblis harusnya tidak boleh ribut. Cuma buat hari ini dia akan melawan semuanya. Nampak iblis ini sangat kuat banget. Diserang bagaimanapun kagak mempan sama sekali. Yang ada malah pada kenok semua kagak jelas seperti itu. Si Kaito sudah berhasil mematahkan pedang kesayangannya. Namun justru itu membuatnya lebih murka lagi dan hampir saja si Kaito dihabisin. Dia cari cara bagaimana untuk mengalahkannya. Di situ dia disarankan untuk menggunakan cara yang terakhir, yang dinamai gadis rakus, yang dimana nantinya HP si Kaito bakalan berkurang. Tapi MP si Luce bakalan naik drastis. Resikonya si Kaito bisa matoy.
Karena kagak ada cara lain si Kaito mau memakainya. Lusei pun bersiap dan tiba-tiba saja dia berubah menjadi tubuhnya yang asli. Karena levelnya udah gede juga, si Lusei bisa menganggap kalau iblis tadi di hadapannya cuma kroco doang. Lucei disebut dengan iblis Viscount, yang mana itu kuat banget sampai dia gampang banget mengalahkan iblis tersebut. Cuma si Kaito di situ udah kagak bisa bertahan lama lagi. Dia meminta si Lusei untuk melepaskannya. Tapi ini Loli sengaja dilama-lamain. Berkat si Lusei dan Kaito, mereka sukses mengalahkan semuanya. Setelah mengalahkan kedua musuh tadi, semuanya langsung naik level dengan sangat drastis. Ortorus tadi menghasilkan batu sihir yang besar yang baru si Kaito temui. Nampak Hikari mencari sesuatu yang belum dia temukan. Terus iblis tadi menghasilkan kartu serpan. Mereka kagak bakalan mengambilnya karena si Kaito lah yang mengalahkannya, berarti buat dia. Tadinya dia mau menjualnya karena emang kemampuannya di bawah si Lusei. Tapi sama si Kaito malah dipanggil seperti itu. Dikira bakalan kayak tadi bentuknya. Kaito merasa rugi udah 3 kali. Dapat kartu serpan tapi levelnya dari awal mulu. Belia merasa kalau dia bakalan dibuang sama si Kaito. Tapi di situ, Kaito kagak mau menyakiti hatinya. Alhasil Kaito mau gak mau akan merawat si Belia juga. Singkat cerita, terlihat Miku dan Hikari sedang video call. Nampak si Hikari makin bersemangat untuk pergi ke dungeon. Padahal si Hikari ini ternyata mempunyai penyakit yang belum diketahui sama yang lain. Setelah itu seperti biasa si Kaito ke dungeon bersama yang lain. Kali ini, dia pengen melihat kemampuan si Belia. Katanya dia seorang kesatria, jadi harus menggunakan pedang. Cuma sayang, pedangnya kagak ada. Alhasil dikasihlah tongkat tungsten milik si Kaito. Awalnya dia menolak karena kagak ada lagi, jadi si Belia menerimanya. Pas melawan monster kelihatan emang si Belia ini jago banget. Cuma katanya pergerakannya masih lamban. Wajar saja dia balik lagi ke level 1. Tapi si Kaito puas dengan kemampuan si Belia. Dia akan jadi bagian dari partiannya. Selanjutnya si Airi dan Hikari yang mau mencoba skill terbarunya. Karena kemarin abis naik level. Kekuatan si Hikari ini kayak es gitu. Sedangkan si Airi bisa mengalahkan musuh dengan sekali serang. Tapi skillnya tersebut cuma bisa dipakai di saat-saat tertentu doang. Karena memakan banyak MP. Selanjutnya diperlihatkan skill barunya si Miku, yang dimana skillnya itu skill ilusi dan serpannya bisa mengeluarkan duri kayak begitu. Karena sudah semuanya, kini giliran Seal. Dia ada skill baru yaitu nyanyian Valkyrie. Yang dimana ketika Seal bernyanyi, orang-orang di sekitarnya bakalan meningkatkan kemampuannya. Terbukti emang berhasil. Namun tidak dengan si Belia. Dia tidak merasakan apa-apa. Mereka bilang mungkin saja karena si Belia ini baru, jadi belum terlalu dekat dengan yang lain. Belia kalau memiliki pedang, dia pasti bakalan menunjukkan kemampuan dia yang sesungguhnya. Sama si Kaito langsung dibeliin hari itu juga. Kelihatan si Belia ini sangat terharu bisa dibeliin pedang bernama Bastar tersebut. Sama dia langsung ditunjukin kemampuannya dan benar saja, dia makin lincah dari sebelumnya. Dengan melihat kelincahan si Belia, si Kaito pengen diajarin caranya berpedang. Dia selalu bersedia tapi tidak untuk sekarang. Karena besok mereka mau belajar bareng jadi harus pulang terlebih dahulu. Minggu depan nanti lanjut lagi. Besokan harinya si Kaito bersama ketiga orang yang lainnya pergi ke rumahnya si Airi. Nampak rumahnya kelihatan kayak rumah tradisional. Selama si Miku dan Hikari juga datang menggunakan mobil mewah kayak begitu. Pas masuk ke dalam sana, mereka belum melihat rumahnya dari sebelah mana. Ditambah jalannya panjang banget, apalagi cowok, kudu jalan kaki pula ya kan. Sesampainya di sana barulah kelihatan rumahnya yang tradisional, tapi berkelas. Ini didesain sama orang tuanya yang suka dengan bela diri dojo. Jadi ada beberapa tempat yang harus ada buat menenangkan pikiran dan juga latihan seperti halnya air terjun yang ada di sana. Tak lama laki-laki yang baru nyampe langsung diajakin belajar.
Kaito dan Shinji berharapnya belajarnya di kamarnya si Airi. Tapi katanya kamarnya kecil jadi kagak bakalan cukup. Karena begitu mereka pun belajar saling tanya satu sama lain. Sekalian diajarin juga. Di tengah itu, si Hayato iseng bilang kalau si Kaito ini sukanya dengan si Katsuragi. Agak ada cewek lain lagi yang secantik dia. Seketika yang lain cemburu lalu Airi mengajaknya buat ke air terjun untuk menenangkan pikiran. Kaito dan yang lainnya mau nggak mau harus ikut. Padahal di luar sana sangat dingin, tapi cewek-cewek ini tanpa ragu langsung mencobanya. Selepas selesai Katsuragi di mata Kaito sangat cantik katanya. Pas giliran laki-laki auto pada kagak kuat. Setelah itu hari udah malam. Saatnya mereka pulang. Berkat ke air terjun, semua pelajaran yang mereka pelajari tadi jadi pada hilang lagi. Cewek-cewek yang pagi kelihatan biasa saja, jadi makin dekat. Si Kaito nampak senang melihat hal tersebut. Minggu selanjutnya si Kaito kembali ke Denjen. Rencananya mereka bakalan masuk ke lantai 10. Di situ Hikari kelihatan bersemangat banget, ada musuh di depannya pun dia kayak udah berani gitu. Dia merasa kalau dirinya sudah lebih kuat dari yang sebelumnya. Ketika di tengah jalan dan mau menghampiri musuh selanjutnya, tiba-tiba saja si Hikari terkapar lalu mengeluarkan darah kayak gitu. Diceritakan 2 tahun yang lalu awal Miku dan Hikari bertemu. Dulu Miku pro player main kartu deck, ampe namanya diganti menjadi Queen. Nah ada waktu di mana si Hikari ngajak duel si Miku. Kembali ke masa sekarang yang dimana si Hikari sedang dirawat di rumah sakit. Airi dan Kaito menyuruh si Miku buat keluar dulu karena si Hikarinya kagak bakalan sadar. Tapi dia kagak mau sampai akhirnya datanglah kedua orang tuanya. Miku seperti bersalah gitu padahal dia kagak ngapa-ngapain. Malah orang tuanya berterima kasih karena mereka udah menemani si Hikari selama ini. Orang tuanya taunya mereka suka main di taman. Padahal mah bukan. Si Miku langsung pergi dari tempat itu. Pas disamperin dia bercerita soal lanjutan yang tadi. Yang mana Miku dan Hikari bertarung main kartu deck. Di sana, Hikari saking ngefansnya kartu deck yang dia punya. Sama seperti si Miku. Namun dia tetap aja kalah karena Miku mempunyai kartu andalan. Dia menyarankan kepada si Hikari untuk mempunyainya juga. Karena si Miku merasa nyaman dengan si Hikari, mereka pun berteman sangat dekat, bermain bersama dan lain-lain. Sampai-sampai mereka berdua ikutan lomba kartu deck dan berhasil menjuarai turnamen tersebut. Namun disinilah si Miku tahu akan penyakitnya si Hikari. Dia tiba-tiba aja pingsan ketika perayaan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Dan di sana orang tuanya si Hikari memberitahu penyakitnya kepada si Miku. Intinya dia udah tahu dari dulu penyakitnya si Hikari, tapi belum bisa ngasih tahu yang lainnya. Selama datang bapaknya, dia akan memberitahu penyakitnya si Hikari. Intinya penyakitnya tersebut udah kagak bisa disembuhkan. Bahkan kalau sekali lagi ambruk kayak tadi, kemungkinan hidupnya kagak bakalan lama lagi. Airi ngerasa si Hikari ini baik-baik saja kayak tidak lagi sakit. Padahal di balik itu dia mengonsumsi obat, ditambah dia yang suka ke dungeon ngaruh katanya. Bila naik level dan yang lainnya. Lantas bapaknya baru tahu kalau si Hikari sering ke dungeon. Karena yang dia tahu anaknya cuma main di tamannya saja. Miku meminta maaf tapi bapaknya kagak mempermasalahkan hal itu. Karena mungkin itu kemauan anaknya sendiri. Yaitu bertanya kenapa sampai sekarang si Hikari bersemangat pergi ke dungeon. Dikasih taulah alasannya sama si Miku. Kalau di dungeon katanya terdapat obat bernama elixir, yang dimana itu obat bisa menyembuhkan penyakit apa saja. Si Hikari yang mendengar itu ingin mencarinya bersama si Miku. Awalnya Miku melarang gitu kan melihat kondisinya sedang sakit. Tapi Hikari bertekad walaupun di sana berbahaya dia ingin mendapatkan obat tersebut. Bukan untuk dia aja, melainkan untuk orang lain juga yang mempunyai penyakit macam dia, biar bisa disembuhkan. Dia yang sakit masih saja memikirkan orang lain. Dari situ si Airi bakalan membantunya untuk mencari elixir yang dimaksud. Tapi tentang elixir ini masih simpang siur. Namun begitu si Kaito bakalan membantu mencarinya. Mereka akan pergi ke lantai 10 besok. Keesokan harinya mereka masuk ke lantai 10 yang nampak macam gurun. Selama tiba-tiba aja monster ontak pada datang.
Langsung aja si Kaito menyusun strategi biar bisa mengalahkan monster tersebut. Dengan kerja sama tim, mereka bisa mengalahkannya dengan sangat mudah. Tapi si Lucy kagak kebagian mulu dari kemarin. Setelah beres semuanya, belum ada tanda-tanda eliksir itu berada. Mereka mencoba buat beristirahat dulu. Walaupun kagak ada matahari, tapi karena mereka di gurun pasir, jadi panas. Tak lama kemudian si Belia memberitahu kalau ada sesuatu di bawah si Kaito. Benar aja dia tertangkap di sana. Tadinya mau sama si Lucy, tapi tahu sendiri kalau pakai kekuatannya si Kaito bakalan terbakar juga. Jadinya sama si Belia dicincang. Setelah melawan monster cacing itu pun masih belum ada tanda-tanda eliksir. Setelah itu Kaito pulang dan mengunjungi si Hikari terlebih dahulu. Mereka cerita soal yang tadi si Kaito tertangkap. Si Hikari penasaran dan pengen melihatnya secara langsung. Dikala dia sedang sakit, Hikari masih berpikir untuk kembali ke Denjen lagi. Hal tersebut bikin si Miku sedih. Lalu mereka berdua pun pulang. Sebelum itu, Airi yang mau jadi pahlawan, dia cuma pengen melindungi yang menurut dia berharga, yakni si Hikari. Makanya dia akan berusaha. Mendengar perkataan itu, dia jadi keinget sama bapaknya si Katsuragi yang mau berangkat ke Denjen. Dia melakukan pekerjaan menelusuri Denjen sampai jauh demi untuk melindungi orang-orang. Makanya sampai sekarang, dia disebut pahlawan. Terus tiba-tiba aja ini bocah balik lagi ke Denjen untuk mencari eliksir tersebut. Lucy dan yang lainnya sampai bingung, si Kaito balik lagi. Pas di lantai 10 tiba-tiba aja tanahnya tersedot ke bawah. Berbarengan dengan ada monster yang muncul. Si Kaito bersiap untuk melawannya. Singkat cerita, si Kaito mencoba untuk mencari eliksir itu selama berhari-hari. Sampai dia selalu pulang malam dan kecapean. Ditambah lagi, di sekolahnya si Kaito jadi sering telat masuk sekolah. Padahal sebelumnya tidak kayak begitu. Hari itu Shinji dan Hayato mau menjenguk si Hikari. Mereka berdua ngajakin si Katsuragi tapi dia nampak kagak mau ikut. Cuma nitip buah-buahan doang. Pas pulang sekolah mereka bertiga gas ke tempatnya si Hikari. Pas mau masuk, si Kaito lebih memilih untuk mencari eliksir bersama yang lainnya. Sedangkan mereka berdua menjenguk si Hikari. Lawan mereka pada saat itu ada monster singa. Tapi dengan kegigihan dan semangat, monster tersebut bisa dikalahkan. Dan mereka auto naik level. Tapi eliksir tersebut masih belum ada di tubuh singa itu juga. Jadinya buat hari itu mereka cukupkan. Sementara si Shinji dan Hayato sedang asik main kartu sama si Hikari. Nampak dia kalah mulu, tahu sendirilah kalau Hikari jago main kartu. Karena dia adalah muridnya daripada si Miku. Mau main game apapun dia udah jago banget karena udah saatnya pulang. Shinji dan Hayato akan segera pulang. Namun sebelum itu dia menanyakan si Katsuragi yang kagak kesana. Padahal dia pengen si Katsuragi ke situ. Hikari curiga kalau Kapten Katsuragi itu adalah bapaknya si Katsuragi. Shinji kagak sengaja ngasih tahu bahwa itu benar. Dia melihat dari rambut dan matanya sangat mirip. Hikari mewajarkan karena bapaknya yang hilang. Jadi membuat si Katsuragi mungkin kagak mau ke tempat itu. Maka dari itu si Hikari pengen cepat-cepat kembali ke Denjen. Siapa tahu dia bisa menemukan bapaknya si Katsuragi dan nanti dia bisa ke Denjen bersama si Katsuragi. Sementara itu si Kaito yang habis dari Denjen dia dapat penghasilan 4,5 juta yen. Dia ingin uangnya dibagi menjadi 4. Setelah itu mereka pun pada pulang. Mereka bertiga terpaksa ke Denjen di waktu mereka sedang belajar. Untungnya sekarang mereka lagi kosong aja jadi aman. Selepas di rumah si Kaito melihat siaran televisi yang memperlihatkan film tentang Denjen gitu. Dia jadi teringat sama perkataan Kapten Katsuragi tentang pahlawan. Yang dimana pahlawan itu orang yang berkorban untuk orang lain. Besokan harinya si Kaito kembali males-malesan. Sekarang dia tidur di dalam kelas, padahal lagi belajar. Pas mau pulang si Kaito pengen langsung pergi. Dia akan langsung pergi ke Denjen. Walaupun sebelumnya temennya menyuruh si Kaito buat beristirahat terlebih dahulu. Si Kaito kekeh pengen mencari eliksir tersebut.
Katsuragi juga tidak bisa berbuat banyak, yang penting dia berjuang untuk kesembuhannya si Hikari. Hari itu si Kaito pergi sendirian bersama kartu serpannya. Dia akan langsung ke lantai 12. Sil dan yang lainnya merasa kurang yakin kalau sendirian. Maka dari itu si Kaito bakalan memantaunya saja. Kalau terjadi sesuatu, ia bakalan langsung kabur lagi. Sesampainya di lantai 12, terlihat pool dengan es yang bikin Lucy kedinginan. Yang anehnya, itu tempat sangat sepi banget. Kagak ada tanda-tanda musuh di dekatnya. Pas Kaito mau balik lagi, tiba-tiba aja Sil merasakan ada sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Yang ternyata banyak sekali monster-monster musuh yang bikin si Kaito langsung panik. Dia bergegas memasang pelindung lalu pergi dari tempat itu. Karena kagak mungkin bisa kabur, mereka balik lagi, alhasil mau gak mau Kaito harus melawannya. Dengan bantuan kartu serpannya dia mulai melawan. Tapi itu musuh kagak ada habisnya sehingga si Kaito kehilangan fokus yang bikin dia terkena serangan musuh. Untungnya Belia cepat-cepat langsung menolongnya. Chiluse menyuruh si Belia untuk membawa si Kaito kabur dari tempat itu. Sedangkan mereka berdua yang akan menghadapinya. Mereka berdua akan menggunakan skill terbaru, kebetulan kemarin baru naik level. Dengan combo mereka berdua, mereka pun berhasil menyelesaikan semuanya. Namun Kaito tidak sadarkan diri. Coba buat disembuhkan kagak bisa. Alhasil Sil memberinya potion langsung ke dalam mulutnya. Terbukti cara tersebut berhasil. Setelah si Kaito sadar, dia langsung dibawa pulang dan diperiksa. Nampak katanya baik-baik aja. Berkat potion yang dia minum, dia berhasil selamat. Tinggal Kaito perbanyak istirahat aja. Selama Miku dan Airi datang. Mereka tidak percaya si Kaito ke lantai 12 sendirian. Dan juga Kaito setelah kejadian itu dia merasa ketakutan dan tingkat kepedean dia menurun drastis. Dia berpikir kejadian tadi yang hampir membuatnya matoy, sampai-sampai dia udah kayak trauma gitu. Agak mau balik lagi ke sana. Setelah itu si Kaito membakar semua majalah tentang bapaknya si Katsuragi. Lalu dia ke rumahnya si Katsuragi untuk meminta maaf kalau bahwasannya dia selama ini main ke dungeon. Sebenarnya dia ada alasan kenapa main ke dungeon. Ya karena bapaknya si Katsuragi yang membuatnya termotivasi. Pada saat itu ketika bapaknya Katsuragi menghilang, sempat banyak orang yang mengkritik bapaknya tersebut. Yang bikin si Katsuragi sedih. Nah disitulah si Kaito mempunyai motivasi buat menjadi macam bapaknya si Katsuragi, sekalian membuktikan kalau dia jadi penerus dan perjuangan bapaknya tidak sia-sia. Jadinya dia ke dungeon bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Katsuragi juga. Tapi semenjak kejadian tadi, dia udah kagak mau kembali lagi ke sana. Dia udah ketakutan, tapi tiba-tiba aja di situ si Katsuragi seperti mendukung kembali si Kaito untuk balik lagi ke dungeon. Memang dia sebelumnya takut kalau si Kaito jadi macam bapaknya kagak pulang lagi. Namun mendengar dia ke dungeon untuk si Katsuragi, dia senang, ditambah dia melakukan itu untuk si Hikari juga. Sebab kata bapaknya, orang yang bisa disebut pahlawan itu adalah orang yang berkorban untuk orang lain. Katsuragi mendukung Kaito balik lagi, cuma dia kagak tahu mesti kayak gimana. Katsuragi memberitahu untuk melakukan sesuai dengan kemampuannya. Di situ dia seperti mempunyai sebuah solusi. Untuk itu dia berterima kasih kepada si Katsuragi. Tapi Katsuragi meminta si Kaito untuk menjaga dirinya sendiri dan bisa balik lagi dengan selamat. Keesokan harinya si Kaito bersama yang lain kembali ke dungeon. Kali ini dia mengajak yang lain untuk mencari slime saja. Karena mengalahkan slime aja dia pernah mendapatkan serpan kayak si Lucy dan juga Seal. Jadi tidak perlu masuk ke lantai lebih dalam lagi untuk mencari elixir. Intinya makin banyak musuh yang mereka kalahkan, nanti ada kemungkinan mereka bakalan dapat bonus yang mereka inginkan, yakni elixir atau sejenisnya. Langsung saja mereka mulai beraksi untuk mengalahkan slime tersebut, dibantu sama Shinji dan juga Hayato yang comeback.
Setelah menghajar banyak, mereka masih belum mendapatkan tanda-tanda dapat jackpot. Kebetulan juga bentar lagi Natal. Siapa tahu Santa memberikan eliksir kepada mereka dan nantinya mereka bisa merayakan Natal bersama si Hikari. Tak lama kemudian Sil merasakan sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Pas dilihat nampak ada slime rainbow. Mungkin itu jackpotnya. Yang kocaknya kalau kalian jeli di sini tiba-tiba aja jaket si Miku berubah warna, anjir. Kejar jam tayang apa gimana ini. Udah kagak sabaran, tapi sama si Kaito ditahan karena takut kabur slime-nya. Jadinya slime tersebut dikepung sama banyak orang yang bikin dia tidak bisa kemana-mana. Diserang Luce sama Sisil pun kagak berpengaruh sama sekali. Sehingga setelah dikepung barulah bisa dikalahkan. Lalu si Miku dan Airi membawa si Hikari yang ada di rumah sakit untuk masuk ke dalam dungeon. Setelah berhasil dibawa ternyata bukan eliksir yang mereka dapatkan, melainkan kartu serpan bernama Tirtania. Katanya itu pelayan penyembuh. Ini bisa jadi opsi untuk menyembuhkan penyakitnya si Hikari. Langsung saja kartunya diberikan lalu memanggil si Tirtania tersebut. Setelah muncul mereka langsung meminta kepada si Tirtania buat menyembuhkan tuannya. Tapi pas dia cek dia belum mampu menyembuhkan semua penyakitnya. Terlebih dia masih level 1. Tidak ada cara lain selain dia bisa mencapai level tertentu bila ingin sembuh total. Karena dia cuma bisa menyembuhkan setengahnya, alhasil sama si Tirtania dilakukan. Berkat Tirtania si Hikari jadi bisa berdiri kembali dan segar lagi. Dia berterima kasih kepada si Miku udah menjadi pahlawan baginya. Begitupun kepada yang lainnya juga. Dengan seiring berjalannya waktu, si Tirtania bakalan menyembuhkan total penyakitnya tersebut. Setelah itu si Kaito pulang. Di sana dia bercerita kepada si Katsuragi bahwasannya dia udah berhasil menemukan solusi buat penyakitnya si Hikari. Namun mantranya itu cuma bisa tahan setahun doang. Jadi dalam waktu setahun itu mau nggak mau si Kaito harus mencari eliksir itu sendiri. Atau menunggu level si Tirtania naik. Biar dia bisa menguasai satu mantra yang bisa menyembuhkan total penyakitnya si Hikari. Si Katsuragi bakalan terus mendukung si Kaito. Tapi dia harus ingat dengan janjinya, yakni pulang dengan selamat. Tak lama kemudian salju pun turun. Di sana mungkin si Kaito mau menyatakan cintanya kepada si Katsuragi. Tapi sayang, terganggu sama emaknya si Katsuragi, jadi kagak jadi dah. Habis itu tahun baru mereka berdoa bersama di kuil. Di sana si Kaito berdoa untuk keselamatannya di dungeon. Katsuragi marah karena tidak berdoa untuk sekolahnya. Kaito kalau soal itu udah enggak usah ditanya lagi. Dia bertekad biar bisa satu kampus dengan si Katsuragi. Setelah itu Kaito kembali berjelajah bersama yang lain. Hikari udah bisa ikutan demi untuk bisa naikin level si Tirtania juga. Shinji dan Hayato jadi ikutan terus sekarang. Entah sekarang dia udah bisa masuk ke lantai berapa, terlihat mereka udah bisa berhadapan dengan naga sebesar itu. Dan impiannya untuk menjadi pahlawan tidak akan pudar. Lalu animenya pun selesai. Oke, mungkin segitu dulu untuk anime ini. Mimin kasih nilai untuk anime ini 5/10. Kenapa 5? Karena alur ceritanya tidak jelas dan juga baik-baiknya tidak epic teman-teman. Jadi menurut kalian gimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar untuk anime ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Jamatane, bye-bye.